Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kebaikan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan,
ku mengangkat tanganku. Selamanya kau ajaib bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Shalom semuanya. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing dan tidak memberikan tuntunan mingguan TRC. Karena pada minggu-minggu yang lalu sudah cukup banyak saya sampaikan perihal tuntunan TRC gitu ya. Nanti ke depan saya akan lanjutkan tuntunan lain jika saya anggap perlu untuk disampaikan gitu ya. Nah, kali ini saya akan memberikan sharing yang datang dari perenungan ditambah dengan rema gitu. Jadi pada hari Kamis, hari Rabu malam, saya badan saya panas gitu ya, tapi nggak kayak demam gitu, tapi kurang lebih seperti apa yang saya rasakan 2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah ya, ketika badan saya panas tinggi sampai betul-betul nggak bisa tidur gitu. Karena kalau dulu saya rasa karena ada serangan balik dari roh jahat, karena ketika itu ada 2 peperangan ke kampus gitu ya. Tapi kalau yang hari Rabu malam ini, saya betul-betul kecapean gitu. Betul-betul kecapean, dan itu terjadi karena saya 2 kali berturut-turut lakukan exercise untuk angkat beban gitu. Nah, biasanya kan saya adakan jeda 1 hari gitu. Hari ini ketika gak puasa ibadah, saya lakukan olahraga beban, karena setelah saya rasakan itu betul-betul double gitu ya, proses perontokan lemaknya gitu, sangat efektif gitu. Jadi karena terlalu semangat, terlalu mempertahankan ego, akhirnya saya lakukan 2 kali berturut-turut, hari Senin dan hari Selasa dan hari Rabu gitu. Malamnya saya panas, betul-betul panas badannya, dan sampai terasa hari Kamis gitu ya. Tapi puji Tuhan cepat turunnya gitu, dari malam itu saja yang nggak bisa tidur, betul-betul panas hari Rabu malam. Tapi setelah
hari Kamis sudah betul-betul turun yang kerasa cuman pegel-pegel gitu ya. Nah, jadi pelajaran juga buat saya gitu, jadi jangan terlalu, eee, mempertahankan ego. Emang sih kata orang kelihatannya masih muda, tapi gimana pun nggak bisa dipungkiri kalau semakin bertambah umur kekuatannya tentu nggak sama, apalagi belum terbiasa gitu kan. Nah akhirnya saya, eee, drop cuma satu malam, sehariannya, dari Kamis sudah nggak panas lagi, cuman rasa kayak lemes gitu, eee, yang tersisa itu pegal-pegalnya aja gitu. Makanya saya juga nggak ada ide untuk menyampaikan sharing untuk hari Jumat. Maka yang dibagikan adalah sharing lama yang juga perlu sebetulnya untuk didengarkan ulang oleh kita dan juga, masih banyak di antara kita yang di grup WA yang belum mendengarkannya gitu ya. Nah dalam, eee, masa seperti itu, eee eee, rasa ya badan lemah lah gitu ya, fisik lemah, keadaan, eee nggak enak badan seperti itu. Bagi saya, eee, itu juga momen untuk betul-betul evaluasi diri gitu. Di samping ada, eee, penderitaan fisik karena panas tinggi itu, eee, ada juga pelajaran yang sangat berharga gitu. Pas hari Kamis, waktu pemulihan itu saya dengar, kabar tentang, kematian salah seorang yang pernah saya kenal baik, eee, di dalam hidup saya gitu. Cucunya kasih tahu kalau oma sudah meninggal, baru saja meninggal gitu. Saya dikirimin fotonya, kemudian, eee, pe eee eee, prosesi penguburannya gitu ya. Saya itu merasa kehilangan karena udah cukup dekat dengan, yang saya panggil, yang saya anggap mami ini gitu. Karena saya pernah, eee eee, makan di rumahnya, mami ini sangat pintar masak gitu. Kalau saya masih ingat betul kok makan sayur asem di tempat-tempat lain itu nggak seenak yang dimasak oleh beliau gitu ya. Nah, dia memang sangat, eee, berbakat dalam masak-memasak gitu. Bumbu di dapurnya itu sangat lengkap gitu. Pernah jalan-jalan, pernah juga berkunjung ke rumah saya ketika di Tangerang gitu. Jadi ada kedekatan batin gitu. Nah, dalam proses, ketika proses pemulihan itu saya nggak bisa beraktivitas cukup banyak, ya saya renungkan gitu, saya berpikir nanti andaikan saja saya, eee eee, pergi ke rumah mami, mami sudah nggak ada lagi gitu ya. Bersyukur mami ini sudah terima Yesus karena tadinya, latar belakangnya non-Kristen gitu ya. Nah, satu yang menjadi pengharapan adalah bahwa dan memang ini yang menjadi cita-cita gitu ya, cita-cita dan perjuangan terbesar saya dalam hidup. Makanya saya tidak pernah lelah untuk mendoakan orang-orang yang saya kasihi, termasuk orang-orang yang saya layani, dan tidak menjadi lemah sekalipun secara fisik saya belum menyaksikan perubahan yang nyata gitu. Karena kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita akan ada masa depan kekekalan yang gilang gemilang. Pagi hari ini saya baca firman Tuhan di 1 Korintus
15 saya baca beberapa ya, saya tulis pada Capas, hanya beberapa saja saya ambil, dan kalau memang mau baca saja nanti 1 Korintus 15 dengan lengkap. Ini sangat nikmat dibaca, karena ini adalah catatan pasti tentang masa depan kita. Dikatakan di ayat 13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Itu tadi yang saya katakan, bahwa saya boleh kehilangan tentang seseorang, sosok yang saya anggap mami, yang memang orangnya baik, apalagi sudah menjadi Kristen gitu ya. Tapi nanti kalau memang kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman-Nya, maka kita juga akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Karena Kristus Yesus sudah bangkit sebagai yang sulung bagi kita. Jadi makanya sebetulnya kalau sudah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan gitu ya, makanya harus baca firman gitu. Karena firman itu kan memberikan motivasi dalam hidup. Kalau udah ngerti janji-janji Tuhan, pengharapan, gak mungkin lemah dalam hidup. Dan gak mungkin gak bersemangat untuk melakukan semuanya. Baca firman, merenungkan firman, menjadi pelaku firman, menyenangkan hati Tuhan, itu sebetulnya sebagai ekspresi rasa syukur atas janji Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan gitu. Ayat 22 berkata, karena sama seperti semua orang yang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian juga semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi orang kalau hidup dalam persatuan dengan Kristus, satu roh dengan Kristus, satu searah jalan hidupnya dengan Kristus, itu pasti akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ada satu peringatan setelah Paulus memberikan janji ini kepada jemaat di Korintus. Di ayat 34 dikatakan, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah, hal itu katakan supaya kamu merasa malu. Jadi yang saya mau katakan adalah tadi penekanan kita yang ada di dalam Tuhan, yang betul-betul memiliki persekutuan, persatuan, satu roh, satu pikiran, satu kehendak dengan Kristus. Hanya itu yang dibangkitkan. Kalaupun kita percaya Yesus, tapi kita masih berbuat dosa lagi dan lagi, sengaja berbuat dosa, maka Roma 6 ayat 23 yang akan terjadi. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Makanya Paulus katakan jangan berbuat dosa. Karena Tuhan itu adil. Kalau kita tetap hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam persatuan dengan Kristus, satu roh, satu pikiran, satu kehendak dengan Kristus, sebagaimana Kristus telah hidup, kita meneladani praktek hidup Yesus dan kita tinggal dalam firman-Nya, maka itu sudah menjadi hak kita. Kalau kita mati, itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru menjadi awal pertemuan dengan Kristus itu sendiri. Karena itu saya juga mau tekankan pada sharing ini. Karena itu jangan berbuat dosa lagi. Kalau udah tahu firman Tuhan, udah tahu perintah Tuhan, just do it. Lakukan. Karena terlalu besar upah dari ketaatan itu. Dan sebaliknya, terlalu mengerikan akibat daripada dosa itu, maut. Nah, kembali seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa saya bersyukur mami ini sudah jadi Kristen, tadinya non Kristen gitu ya. Saya lihat fotonya terbujur kaku, tapi ya didandani, ya cantik lah gitu ya. Karena benar-benar udah deket sama mami ini, orangnya juga baik gitu. Nah,
Dan ini yang membangkitkan semangat saya untuk eee, terus mengejar, menyempurnakan persekutuan dan kesatuan dengan Kristus dalam hidup saya. Saya, katakan dalam hati, "Tuhan, kiranya Mami sudah bersama dengan Engkau di Firdaus," gitu ya. Dan saya berjuang untuk, eee, untuk, eee, untuk juga bukan cuma dengan Mami, tapi orang-orang yang saya cintai juga, kayak mama saya, papa saya, abang kakak saya gitu ya, dan juga ya seperti yang terbaru ini kan salah seorang sahabat memang sudah nggak ada lagi di grup, tapi sahabat ini keluar bukan karena bermasalah gitu ya, ada hal yang mungkin mereka, eee eee, pertimbangkan gitu, tapi hubungannya tetap baik gitu. Kita juga kaget akhirnya dia, sudah mendahului kita gitu ya. Tapi kita yang ada di dalam Kristus, tetap dalam persekutuan dengan Kristus, kematian bukan akhir segalanya. Kematian bukanlah menuju maut, tapi menuju pertemuan dengan Kristus. Nah, karena itu tetap, eee hidup seperti yang firman Tuhan tuliskan. Ketaatan iya, kemudian juga makanya kan selalu saya katakan dalam pelayanan saya, ketaatan itu segalanya. Percuma ikut Yesus, percuma percaya Yesus, percuma melayani Yesus, eee, dalam ibadahlah kelihatannya suka hal rohani, tapi dalam perkataan, pikiran, hati, dan perbuatannya itu masih jahat, masih tidak jauh daripada dosa, itu sia-sia gitu. Sama seperti yang tadi dinasihatkan oleh Paulus, karena itu jangan berbuat dosa lagi. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran dan tadi juga saya sudah sempat katakan kalau orang udah ngerti tentang janji firman ini di dalam Alkitab ini. Nah, makanya tadi kan saya katakan baca seluruhnya ayat, pasal 15 itu. Karena di ayat-ayat selanjutnya dituliskan bahwa bagaimana kita nanti akan diubahkan menjadi tubuh sorgawi yang tidak akan pernah mati lagi gitu. Kita akan hidup selama-lamanya, tidak ada sakit penyakit, gak ada air mata gitu ya. Itu ada ditulis di Wahyu gitu. Itu saya lanjutkan ke Wahyu tentang pengharapan gitu. Luar biasa. Jadi kalau orang sebetulnya udah ngerti ini, udah terbuka mata rohaninya tentang ini, maka nggak perlu dipaksa-paksa baca firman, nggak perlu dipaksa-paksa untuk berdoa, nggak perlu dipaksa-paksa untuk taat. Karena apa? Karena sudah diberikan Tuhan anugerah yang besar. Ada janji bahwa nanti akan dibangkitkan bersama dengan Kristus, nggak akan mengalami maut selama-lamanya. Kita masih diberikan kesempatan untuk mempersiapkan segala sesuatu. Makanya saya bilang bodohlah perilaku orang Kristen yang tidak mau baca firman, yang tidak merenungkan firman Tuhan, yang tidak melakukan firman, yang masih suka dengan sengaja berbuat dosa. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi motivasi untuk kita untuk terus semakin mencintai, mengasihi Tuhan dan kebenarannya, dan dengan segenap hati mau tinggal di dalamnya. Karena pengharapannya di dalam kita itu sungguh sangat besar gitu. Lalu, eee, dalam masa-masa eee, recovery saya itu, saya juga renungkan gitu ya. Kita tadi kan saya katakan memang ada sakit badani yang kita rasakan, penderitaan badani ketika kita kayak demam atau sakit gitu. Tapi saya pribadi selalu pakai itu untuk melakukan evaluasi yang dalam. Bagaimana hidup ini sebetulnya tidak perlu ada yang dipertahankan, tidak ada yang perlu dikejar, apalagi sampai menyimpang dari jalan kebenaran, mengejar yang sia-sia, toh semuanya akan ditinggalkan. Tadi kan saya katakan hal yang nyata, kalau saya pergi ke rumah mami, misalnya one day gitu, saya akan menemukan gak ada lagi mami gitu ya, gak ada lagi di rumah itu gitu. Tapi harapan saya dia sudah berada di surga gitu ya. Tetapi yang saya mau katakan adalah apa yang pernah dimiliki mami walaupun itu tidak banyak gitu. Ya saya kebayang aja gitu karena udah rasa kayak mami sendiri gitu ya, saya anggap sebagai mami kedua. Ya baju-bajunya, almarinya, pakaiannya udah ditinggal, terlipat rapi, nggak dibuka lagi. Kemudian dapurnya udah nggak ada lagi mami yang masak di sana gitu ya. Pikiran saya ke sana. Jadi semua yang kita miliki
eee, semua keinginan kita yang membuat kita sampai terlalu ngoyo untuk mendapatkan semuanya, apalagi menyimpang dalam iman, itu bukan cara hidup orang beriman. Apa yang kita miliki sekarang, mengucap syukur. Mengucap syukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Bersyukur, berterima kasih, hidup dalam hati yang gembira. Gak perlu iri dengan orang lain. Nikmati saja. Toh pemeliharaan Tuhan itu sangat sempurna gitu. Makanya saya semakin lama di dalam Tuhan, semakin lama saya bertanya kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan untuk setiap tindakan yang saya pengen lakukan. Karena saya nggak mau menyesal dan saya tidak mau malu nanti di hadapan Tuhan kalau ternyata saya melakukan hal-hal yang sebetulnya bukan kehendak Tuhan gitu. Semakin belajar menantikan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Hidup kalau Tuhan kasih sesuatu untuk kita nikmati, bersyukur untuk itu dan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Pakai kesehatan untuk kemuliaan Tuhan, pakai berkat materi untuk kemuliaan Tuhan, pakai berkat dalam kehidupan kita yang melekat untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk memuaskan keinginan diri kita sendiri. Apalagi kalau ada berkat kemudian dengan rakusnya makan makanan yang tidak menyehatkan, akhirnya menyebabkan penyakit. Tapi betul-betul dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Gak usah mengejar hal-hal yang terlalu ngoyo untuk dapatkan uh, keinginan daging kita. Apalagi sampai menyimpang dari iman seperti yang saya katakan tadi. Bersyukur saja, berterima kasih. Yang paling perlu dikerjakan dalam hidup ini adalah membangun persekutuan dengan Tuhan, mengejar pengenalan akan Tuhan, dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Itu yang perlu dikerjakan karena semuanya akan tidak dibawa serta kok. Seperti mami itu dan kebanyakan orang, dia cuma bawa satu pasang pakaiannya untuk pergi. Gak ada yang bisa dibawa. Nah, hidup kita ini juga seperti itu. Kalau kita memiliki sikap yang seperti ini, maka kita hidup dalam damai sejahtera. Karena apa? Apapun yang kita miliki, apapun yang tersaji di meja makan kita, apa yang kita bisa nikmati, kita penuh dengan ucapan syukur. Gak ngoyo gitu, gak ikut-ikutan pengen seperti dunia. Karena di dunia ini kan Alkitab katakan hanya ada keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, menyombongkan diri, punya ini, punya itu, lalu post di sosial media kalau dia punya ini dan itu kan cuma kesombongan hidup dan sementara. Tapi orang yang sudah ngerti tentang prinsip hidup dan kemudian tentang siapa dirinya di dalam Tuhan, tentang tujuan hidup, tentang hidup yang sementara, dia nggak seperti itu, nggak suka pamer, nggak suka memegahkan diri, nggak suka dengan keangkuhan hidup, dan tidak penuh dengan keinginan daging. Tapi semuanya kesehatan, materi, berkat, waktu, semua dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, untuk mengejar Tuhan, mengejar pengenalan akan Dia, dan mempersiapkan kekekalan, terlebih mengerjakan keselamatan jiwa. Perenungan seperti itu bagi saya itu sangat bermanfaat, apalagi ketika lagi drop malam itu, hari Kamis, malam Kamis atau hari Rabu malam itu betul-betul kalau kita lagi sakit kan merasa bahwa apalah arti hidup ini kalau kayak dunia runtuh gitu ya, kalau nggak bersemangat dalam hidup gitu, nggak ada kekuatan gitu. Nah itu sangat berguna bagi saya untuk menyadarkan diri saya, hidup ini nggak boleh ngoyo. Lakukan yang terbaik selama Tuhan berikan kesempatan. Sekarang rekaman hari Jumat pagi, saya bersyukur udah bugar gitu ya. Seperti new life, new energy untuk bangkit lagi, untuk bersemangat untuk melayani Tuhan. Membangun semangat baru untuk berapi-api, bukan cuma melayani tapi lebih daripada itu. Mengenal Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, pakai waktu yang ada, berbuah bagi Tuhan. Ketika saya lagi drop itu, saya banyakin minum jus, juga lemon, kemudian
garlic juice, saya ambil perjamuan 3 kali gitu, karena saya ada stok perjamuan, karena saya percaya saya ambil dengan iman, bahwa anggur ini bukan lagi anggur biasa, tapi darah Yesus yang akan memulihkan tubuhku. Juga roti ini bukan roti biasa, tapi tubuh Yesus saya angkat dengan iman 3 kali. Ya saya percaya itu juga keajaiban yang membuat saya gak drop sampai kayak yang tahun lalu itu, tiga hari kalau nggak salah ya. 3 hari saya betul-betul panasnya itu nggak turun-turun. Tapi juga harus sejalan. Makanya tadi saya katakan bahwa bukan cuma saya ambil perjamuan 3 kali, saya percaya itu kuasa darah Yesus dan juga tubuh Yesus. Tapi saya sertai juga dengan sikap yang mendukung. Makanya dengan pola hidup yang sehat lebih cepat pemulihannya. Makanya saya juga mau katakan bahwa kalaupun Tuhan izinkan kita terkena COVID, tapi kalau badan kita fit, itu kita akan lebih cepat recovery-nya. Itu yang saya percaya. Bahkan kalau tubuh kita kuat, jangan-jangan virus yang ada itu nggak sempat melemahkan tubuh kita gitu. Jadi yang saya mau pesankan adalah hidup sehat tetap dijaga. Hidup sehat tetap dijaga. Soal perjamuan itu untuk Kristen kita itu kita percaya gitu ya. Memang secara medis itu tidak tidak berlaku karena itu kan menyangkut iman kita gitu ya. Dan saya mengalami mujizat kesembuhan gitu. Nah, selain tadi apa yang saya renungkan tentang hidup, tentang setelah kematian orang yang saya kenal gitu ya. Saya juga mau bagikan apa yang saya dapatkan di dalam roh ya. Saya percaya apa yang saya dapatkan di alam atmosfer gitu. Kita lihat hari-hari ini yang terjadi di Indonesia. Saya monitor tentang angka kematian COVID itu bukan suka gitu ya, tapi saya pengen dapatkan konfirmasi dari apa yang didapatkan oleh seorang oknum hamba Tuhan belakangan ini gitu ya. Dan memang saya rasakan roh alam maut sedang ada di Indonesia gitu. Kalau dulu beberapa bulan yang lalu, bahkan tahun yang lalu, itu angka puluhan, ratusan itu juga udah sangat mencengangkan. Tapi yang terakhir saya lihat bahkan 1449 gitu ya. 1449 kalau saya tidak salah gitu. Dan kita seperti melihat hari ini ada sekelompok orang yang meninggal. Itu hanya dari COVID, belum lagi yang lain gitu ya. Lalu besok berganti lagi orang yang berbeda. Bahkan tidak jarang ada orang-orang di antara mereka adalah orang-orang yang kita kenal, yang orang-orang yang kita kenal, entah orang terdekat kita, kerabat kita gitu ya. Nah, kiranya memang karena doa-doa kita, orang-orang kita kasihi, orang-orang yang ada di MTRC terlindungi gitu. Tapi memang saya rasakan itu yang terjadi. Yang saya mau bagikan adalah tentang Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saya tuliskan di sini bahwa salah satu syarat perlindungan Tuhan atas seseorang adalah suka berdiam diri di dalam hadirat Tuhan, dalam doa, pujian, dan penyembahan. Jadi, apa yang saya mau tekankan pada saat ini, gak ada tempat pelarian, gak ada tempat pengungsian, gak ada tempat persembunyian, gak ada tempat perlindungan yang aman. Tadi saya katakan hidup sehat boleh, tapi itu gak cukup membuat kita secure. Cukup membuat kita aman. Hanya dalam lindungan Tuhan kita aman. Maka apa yang saya tanamkan dalam pelayanan ini, orang Kristen itu harus mandiri, mencari Tuhan, berdiam diri di hadirat Tuhan sendiri. Jadi bersyukur harusnya Tuhan kirimkan ke dalam sebuah pelayanan, sebuah komunitas yang
betul-betul menuntun semuanya, tidak ada yang menyimpang dari firman Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini mau terlindung dari semuanya itu, hidup sehat boleh, itu usaha. Jangan sampai kemudian, saya percaya pada Yesus lah perlindungan Tuhan, tapi hidupnya, eee nggak karuan gitu ya. Hidupnya nggak nggak dijaga, pola hidupnya nggak dijaga. Itu juga nggak benar. Itu harus sejalan. Tapi itu nggak cukup. Kita harus terus berlindung kepada Tuhan. Duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Itu berarti memiliki waktu-waktu untuk berdiam diri di hadirat Tuhan. Pagi, siang, dan malam. Sebab hanya di dalam hadirat Tuhan kita aman dari segala malapetaka, mara bahaya. Perlindungan Tuhan itu sempurna ada di bawah kepak sayapnya. Karena itu, kalau memang ngerti apa yang saya dapatkan ini, harusnya engkau ini nggak susah dituntun untuk berdoa. Gak ada tempat perlindungan yang aman selain dalam kepak sayap Tuhan. Jadi jangan lagi ogah-ogahan untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan, bahkan berdiam diri di hadirat Tuhan. Kalau mau terlindungi dari malapetaka dan mara bahaya. Karena dunia ini jahat, yang berkuasa di dunia ini adalah si jahat. Tentu Tuhan berkuasa dalam segala space, dalam segala ruang. Tapi di dunia ini ada si jahat yang berkuasa. Kalau mau terlindungi dari semua itu, adalah kita harus berlindung dengan kerendahan hati, berdiam diri di hadirat Tuhan. Orang yang kalau 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 memiliki pergaulan yang erat dengan Tuhan, dia memiliki jam-jam doa yang teratur, hidup dalam lindungan Tuhan, dia pasti terjaga. Itu yang saya mau pesankan. Karena saya rasa memang sangat, apalagi kalau kayak malam gitu ya, berasa banget kalau saya ya, berasa banget di dalam roh saya memang roh maut sedang bekerja gitu. Nah, makanya saya terus dalam sakit pun ketika, hari Rabu malam dan juga, eee eee, Kamis, walaupun saya nggak bisa duduk lama-lama, nggak nyaman duduk lama-lama, dalam tempat tidur saya tetap berdoa. Saya tetap berdoa syafaat untuk orang-orang yang saya kasihi, untuk orang-orang yang saya layani, berdoa syafaat. Saya sangat percaya orang yang selalu berdiam diri di hadirat Tuhan, itu akan terjaga. Makanya kalau mau terlindungi dari malapetaka yang datang menerpa air-air ini, Tuhan adalah tempat pelariannya. Makanya, eee, kalau ada orang yang, ingin katanya dijagai, dilindungi oleh Tuhan, tapi pola hidupnya nggak sehat, dia juga nggak mau berdoa, nggak mau mendisiplinkan dirinya untuk berdoa, saya berpikir ini sangat rawan untuk diterkam oleh si jahat. Nah, karena itu syarat perlindungan Tuhan di Mazmur 51 yang saya percaya itu di awal sudah dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Orang yang duduk dalam hadirat Tuhan lewat doa, pujian, dan penyembahan itu harus dilakukan, bukan cuma terlindungi tapi supaya menjadi orang Kristen yang kuat. Dan itu harus dilatih. Menangislah kalau sampai sekarang ada di antara kita, apalagi all MTRC Advance, udah lama diajar tentang berdoa, tapi kok kayaknya berdoa itu masih kayak pergumulan. Menangislah atas dirimu, karena itu nggak sehat rohaninya. Harusnya kita semakin hari bisa sama seperti Daud. Di hadirat Tuhan itu merupakan kesukaan, kerinduan untuk berada di hadirat Tuhan. Aman dalam lindungan Tuhan, gitu ya. Nah, ini saja rasanya saya mau sampaikan untuk kita, dan kiranya menjadi evaluasi, jangan berbuat dosa lagi, supaya kalau kita mati
kita berhak atas kebangkitan bersama dengan Tuhan. Oh ya, satu lagi saya pengen tambahkan, masih terkait dengan orang kejadian yang sekarang gitu ya. Kan kita lihat juga orang-orang yang terkena Covid juga orang orang Kristen gitu. Perhatikan ini yang saya mau katakan. Kalau kita Tuhan izinkan mengalami hal seperti itu, apalagi sampai udah di dirawat di rumah sakit gitu ya. Kalau kayak masih gejala ringan kan kebanyakan masih lakukan isoman isoman atau isoma gitu ya. Nah, tapi kalau udah sampai drop yang, saturasi oksigennya udah turun dari normal di bawah 95 bahkan di bawah, 90 gitu ya, udah sampai susah bernafas. Biasanya mereka udah betul-betul diasingkan, nggak bisa lagi bertemu dengan anggota keluarganya. Saya mau katakan seperti ini, kita yang dituntun dalam pelayanan ini, dituntun, eee eee, mengenal Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan, mengenal kebenaran, bersekutu dengan Tuhan. Saya pribadi kalau ya sama kayak kemarin ketika saya drop gitu ya, yang saya lakukan adalah tadi evaluasi hidup. Berbeda dengan orang yang tidak kenal Tuhan, berbeda dengan orang yang tidak percaya Yesus Tuhan. Kalau saya ketika malam itu drop, yang saya lakukan bukannya putus asa, bukannya bersungut-sungut, tapi justru mengambil waktu untuk evaluasi diri yang dalam gitu tentang kehidupan, bahwa tentang kehidupan ini hanya sementara. Nah, demikian juga dengan orang kalau sampai betul-betul diisolasi di rumah sakit, yang mereka sudah sampai nafasnya, eee, bernafas juga susah, sesak bernafas gitu ya. Kalau udah tahu kayak tadi kebenaran bahwa, "Oh saya kan sudah punya Yesus, saya sudah punya Yesus yang udah bangkit dari kematian." Udah tahu bahwa saya orang Kristen yang udah memiliki persekutuan, persatuan dengan Kristus kan ada masa depan. Nanti kalau memang Tuhan izinkan saya mati karena penyakit ini, entah karena Covid atau penyakit yang lain gitu ya, entah di meja operasi atau, di ruang ICU, entah apapun misalnya contohnya gitu. Kita udah nggak kayak gelegapan gitu, tapi kita menjadi orang yang betul-betul pada detik-detik itu, detik-detik terakhir kita membereskan hati. Kita bersyukur, kita mengenal Tuhan, kita bersyukur untuk janji Tuhan, kita kita menata hati, mengampuni semua orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Kita cek hati kita ampuni orang satu-satu, bahkan kita minta Roh Kudus ingatkan saya kalau ada yang belum saya ampuni dosanya, saya lepaskan pengampunan. Kan ngapain juga, menyimpan kesalahan orang, toh hanya itu membuat kita pada maut gitu ya. Yang ada membereskan hati. Menyiapkan hati untuk ketemu dengan Tuhan, menyiapkan hati untuk ke Firdaus. Karena sebetulnya kita yang udah percaya Yesus, udah tahu kebenaran, kalaupun nggak melayanin gitu ya, nggak karena memang keputusan hidup kita ya mau santai mungkin gitu ya, eee, padahal sebetulnya kalau kita berbuah di Yohanes 15 ayat 8 katakan, "Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-Ku." Nah, sebetulnya ada keuntungan kalau kita berbuah banyak karena Bapa dipermuliakan. Kalau Bapa dipermuliakan, Tuhan akan mempermuliakan kita juga nanti gitu ya. Makanya kemarin saya sangat terharu ketika saya drop hari hari Rabu itu, saya, membuka beberapa pesan juga karena memang WiFi juga lagi terganggu waktu itu, eee, ditambah saya, drop nggak terlalu fokus untuk merespons beberapa, chat di WA, eee, jadi, saya nggak begitu banyak aktivitas, baru sore saya muncul gitu ya. Saya lihat begitu semangatnya tim yang melayani gitu, saya bersyukur untuk mereka gitu, sekalipun saya drop nggak terlalu kentara karena, eee eee
di dalam pelayanan karena mereka tetap bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan gitu ya. Nah tadi saya katakan bahwa kita yang sebetulnya ada di dalam Tuhan walaupun nggak berbuah banyak gitu ya. Ya kalau kita nggak berbuah banyak, kita nggak mempermuliakan Tuhan, akhirnya Tuhan juga nggak memberikan kemuliaan yang lebih besar gitu. Tapi kalau kita hidup dalam ketaatan, kita, mengerti kebenaran gitu, kita udah punya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Maka yang tadi saya katakan, kalaupun kita nggak melayani, ketika kita dalam masa-masa akhir, entah karena penyakit apapun, entah karena Covid atau entah penyakit apapun yang Tuhan izinkan terjadi misalnya, yang ada bagi kita adalah di pembaringan kita hanya menatah hati, bersyukur, bergembira karena saya mau ketemu Tuhan, dibangkitkan imannya. Kita harus beriman kuat, kita disamarkan oleh Tuhan. Kita harus beriman kuat bahwa kita akan disamarkan oleh Tuhan. Karena kita mengerti bahwa kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita minta ampun, bertobat sungguh-sungguh pada akhir masa-masa akhir itu gitu ya. Sekalipun soal upah nanti nggak nggak sebanyak orang yang berbuah yang melayani gitu. Nah, tapi yang saya mau katakan adalah kalau kita harus hadapi seperti itu, nggak bukan bukan syok yang kita rasakan, bukan putus asa, apalagi gerutu, apalagi sakit hati, apalagi, putus asa, apalagi menyalahkan Tuhan. Tapi menyiapkan hati untuk datang kepada Tuhan, minta ampun kalau selama ini tidak tidak sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan dengan waktu yang ada. Bertobat untuk segala perkataan, pikiran, sikap hati yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau sudah ada pemberian seperti itu, ada perdamaian dengan Tuhan, ya saya percaya tetap akan bersama dengan Tuhan di dalam Firdaus gitu. Jadi, apa yang saya mau tekankan juga di sini, kita yang ada di dalam pelayanan ini, kalau memang udah betul-betul ngerti tuntunan TRC yang diambil dari firman Tuhan, mestinya sungguh-sungguh mengerjakan gitu. Karena ini bekal, bukan cuma untuk kehidupan menjalani kehidupan ini, tapi bekal untuk mempersiapkan kekekalan. Sebab kekekalan itu adalah selamanya. Kehidupan ini sementara. Kita betul-betul tahu mempersiapkan kekekalan kita karena kita udah hidup dalam firman Tuhan, kita hidup dalam janji firman Tuhan, dan kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Jadi makanya saya bilang, merugilah orang yang tidak merespons dengan baik tuntunan TRC. Dan kiranya di luar sana, orang-orang yang tidak bersama dengan kita di sini bisa menemukan pelayanan yang lain yang menuntun dia pada keselamatan. Tetapi bagi saya, disinilah saya menemukan bukan cuma panggilan saya, menemukan hakikat kekristenan yang sejati, mengerti tentang Tuhan, kebenaran, dan sungguh-sungguh merasa aman akan kehidupan saya nanti. Di sini saya diubahkan, di sini saya dibekali, di sini saya dipersiapkan. Dan saya percaya di hari-hari yang akan datang, sebagaimana sekarang udah ada gelombang kedua yang ada di Intermed, udah dipilih yang mereka ya seperti yang saya katakan. Tuhan Yesus katakan hanya sedikit orang yang mau melewati pintu yang sesak dan jalan yang sempit itu. Untuk mau taat, mendisiplinkan diri itu hanya sedikit. Saya sangat berharap dan kita terus bersemangat untuk bersama tim yang ada The Warrior, ada mengambil bagian dalam pendoa, juga admin. Tahun yang akan datang kalau Tuhan masih memberikan kesempatan untuk berbuah, semakin banyak lagi yang diubahkan. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan senang semakin banyak anaknya yang tahu mempersiapkan diri dalam kekekalan dan masuk dalam kerajaannya, dan pekerja-pekerjanya akan diubahi sama Dia. Saya sangat percaya itu. Tuhan tidak egois dan tidak rakus dengan kemuliaan. Bahkan Alkitab katakan Tuhan akan mempermuliakan, memberi upah kepada pekerja-pekerjanya. Dan saya sangat bersukacita dengan hidup sekarang. Saya hanya menghabiskan waktu, pikiran, dan tenaga saya untuk menyelesaikan panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Nah, kiranya semakin banyak yang ngerti apa yang saya katakan dan tetap setia mau bayar harga. Kalau engkau adalah orang yang ditentukan, saya sangat percaya engkau akan punya kerendahan hati dan ketersediaan untuk mengikuti teladan kami dalam pelayanan yang sudah berlangsung jalan 7 tahun. Itu bukan waktu yang singkat sebetulnya. Tanpa Tuhan yang ada di dalam pelayanan ini, gak mungkin semuanya hal-hal yang indah terjadi dalam pelayanan ini. Nah, kiranya
apa yang saya sampaikan ini tertanam di lubuk hatimu dan tetap bersemangat bersama dengan kita di The Rapture Church. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada kesempatan ini, kiranya menjadi motivasi dan perundungan yang dalam untuk kita, untuk sungguh-sungguh mengejar Tuhan dan jangan lagi berbuat dosa. Taat, 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 dan taat. Segera bertobat kalau ada kesalahan, ada dosa, segera bertobat dan bereskan dengan Tuhan, gitu ya. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada para sahabat yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku.